Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel Najmuddin Mustafa Official. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu berita yang sedang viral di luar dan dalam negeri. Berita apa ya? Jangan sampai di skip, tonton sampai habis supaya tidak salah paham. Terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah berlimpah ya. Oke teman-teman, satu berita yang sedang trending saat ini adalah maksud daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengevakuasi 1.000 rakyat Gaza ke Indonesia. Nantinya pihak pemerintah, ini tujuan atau keinginan daripada Bapak Presiden, akan memilah 1.000 rakyat Gaza diobati di Indonesia. Setelah sehat akan dipulangkan kembali ke negaranya. Simak video berikut ini. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Setelah melihat tayangan video tadi, ya, tentu akan timbul pemikiran di benak kita. Oh, itu berarti sebuah maksud yang baik ya. Tetapi ada hal yang perlu kita pikirkan. Ternyata beberapa hari yang lalu, teman-teman, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengadakan sebuah pertemuan. Mereka ingin memindahkan rakyat Gaza keluar Palestina. Nantinya dua tokoh ini ya, dari Israel diwakili oleh Netanyahu, dari Amerika adalah presiden mereka yaitu Donald Trump, ingin mengeluarkan rakyat Gaza ke beberapa negara yang mau menerima kehadiran rakyat Gaza Palestina. Dan bisa dipastikan karena kemanusiaan pasti banyak sekali yang mau menerima, termasuk Indonesia. Nah, akan tetapi ada maksud terselubung di balik pengeluaran rakyat Palestina ini. Donald Trump menyampaikan tujuannya supaya tercipta perdamaian dunia. Jadi beliau ya, Donald Trump ini berpikir dengan mengeluarkan rakyat Gaza, dunia akan aman, tidak akan ada lagi perang Israel dengan Palestina. Nah, hai guys, teman-teman semuanya, kira-kira pendapat Anda bagaimana? Ya, sebuah negara yang sedang dijajah, ya, kemudian menginginkan, bermimpi ingin merdeka oleh sang penjajah, diberikan jalan, ya kamu keluar, jangan di sini. Mau aman, mau damai, keluar. Kalau itu terjadi di negara kita, bagaimana teman-teman? Apakah ini satu kebijakan yang betul? Ya.
sebuah langkah yang tepat? Tentu tidak. Coba bayangkan, kita berjuang melawan Belanda. Kamu pengen nggak ada perang, pengen damai, keluar dari Indonesia? Nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati ini. Jangan-jangan ya, mohon maaf, ini bukan seudon. Kita tahu Israel itu negara yang sangat licik. Banyak sekali perjanjian yang dilanggar oleh Israel, termasuk perang Israel Palestina sendiri sebenarnya dikecam dunia. Tetapi kecaman itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Mereka setiap hari menyerang rakyat Palestina, terkhusus rakyat Gaza. Berapa jiwa luka-luka, berapa meninggal dunia, mereka tidak peduli. Yang kita takutkan, setelah rakyat Gaza itu keluar dari Palestina, termasuk maksud saya, mohon maaf ya, ini salah omong ya, termasuk 1.000 rakyat Gaza yang diobati di Indonesia, ini bisa kembali lagi ke sana tidak? Jangan-jangan setelah itu mereka di blacklist, nggak bisa kembali. Berarti lama-lama ada tujuan apa? Cleansing etnik, pembersihan etnik. Jadi lama-lama nanti kalau semua keluar dengan tujuan diobati, disembuhkan, disekolahkan, lama-lama Gaza nggak ada penduduknya. Dan kemudian di blacklist, ya sudah, itu diklaim milik Israel lah. Ini yang kita takutkan, teman-teman ya. Coba kita simak beberapa paparan daripada tokoh-tokoh di Indonesia tentang keinginan dan maksud daripada Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Dini hari tadi Presiden Prabowo menyampaikan akan mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia untuk berobat dan kemudian nanti dikembalikan. Izin ini bagus, baik Pak Prabowo, tetapi tidak tepat sama sekali karena pengalaman selama ini semua warga Gaza yang keluar tidak akan pernah bisa lagi kembali masuk ke Gaza karena diblok oleh penjajah. Maka dari itu kita memohon pemerintah Indonesia tidak melakukan hal ini karena hanya akan memuluskan langkah ethnic cleansing, pembersihan Gaza dengan mengeluarkan semua penduduknya direlokasi seperti rencana Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Ini adalah genosida dan ethnic cleansing. Kita lebih meminta pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya untuk menghentikan genosida, menghentikan serangan sehingga semua bantuan bisa masuk, termasuk pahlawan medis, membangun kembali Gaza dan rumah sakit-rumah-sakitnya sehingga di sana bisa melaksanakan pelayanan medis yang dibutuhkan. Karena inilah yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Dengan dikeluarkan nanti akan menjadi langkah awal dari relokasi besar-besaran yang diinginkan oleh penjajah. Ini adalah kemunduran dan pengkhianatan terhadap konstitusi kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi mari tetap setia kepada konstitusi kita, bela Gaza dengan penghentian genosida, bukan evakuasi. Lah itu tadi teman-teman, sudah kita simak ya. Ternyata setelah dipertimbangkan kebijakan yang nantinya atau maksud daripada Bapak Presiden Republik Indonesia ini, ternyata dipertimbangkan akan menjadi sesuatu yang membahayakan kelangsungan hidup rakyat Gaza di Palestina ya. Setelah tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah, kemudian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Din Syamsuddin, dan perwakilan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, terutama Muhammadiyah dan NU, tidak menyetujui itu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dukung perjuangan rakyat Gaza untuk memenangkan dan menjadi negara yang merdeka. Satu-satunya jalan untuk perdamaian itu ya kita mendukung perjuangan mereka, bukan mengevakuasi. Karena evakuasi ini nanti dikhawatirkan
menimbulkan kegaduhan baru. Rakyat Gaza tidak bisa masuk ke negerinya sendiri. Kemudian Gaza diklaim menjadi tanah milik Israel. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat supaya kebaikannya juga tertuju kepada teman-teman yang lainnya. Silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.